Ada apa nih? Gak usah kalau mau pakai SMS biar antara. Ini cuma gambar doang kan. Kita orang ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa sallam wa alihi khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Rahman At-Taibai rahimahullah. Jami'a sayyidina wa sayyidina sampai Abdul Manan Bayalukun. Sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa atratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zalat lan ora mari-mari apa ibadatuhu ibadahe Kanjeng Nabi. Jadi niki tasih bab ketika Kanjeng Nabi umur 40 tahun. Ibadah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi lan sahabate Kanjeng Nabi iku makhfiyatan den samaraken. Jadi ketika masa-masa awal bersama para sahabat mereka masih sembunyi-sembunyi. Hatta nuzilat sehingga den turunaken alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Hatta unzilat sehingga den turunaken alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'mar wa arid 'anil jahilin. Ayat fasda' bima tu'mar. Fasda' mongko ngedengo sapa sira bima kelawan perkara tu'maru kang den perintah sapa sira. Jadi yang awalnya dakwah secara sembunyi-sembunyi, ketika turun ayat ini maka Kanjeng Nabi bersama para sahabat disuruh untuk cara bahasa kerennya sakniki show force ya, jadi pamer kekuatan ya. Jadi pamer bahwa umat Islam itu tidak sedikit, menunjukkan bahwa di Mekah pada waktu itu sudah banyak yang menganut agama Islam. Jadi dakwah secara terang-terangan. Fajahara mongko ngedengaken sinten Kanjeng Nabi bidu'ail khalqi kelawan ngajak makhluk. Bidu'ail khalqi kelawan ngajak makhluk ilallahi maring ibadah ing Gusti Allah. Jadi setelah turun ayat fasda' bima tu'mar ini, maka Kanjeng Nabi secara terang-terangan siapa saja diajak ke jalan Allah. Walam yab'ud lan ora adoh. Walam yab'ud lan ora adoh minhu sangking Kanjeng Nabi. Walam yab'ud lan ora adoh minhu sangking Kanjeng Nabi sapa kaumuhu kaume Kanjeng Nabi. Hatta aba sehingga nacat sinten Kanjeng Nabi. Sehingga nacat sinten Kanjeng Nabi alihatahum ing berhalane kaumuhu. Alihatahum ing berhalane kaumuhu. Wa amara lan perintah sinten Kanjeng Nabi. Wa amara lan perintah sinten Kanjeng Nabi birafdi ma kelawan ninggalaken perkara. Birafdi ma kelawan ninggalaken perkara siwal wahdaniyati kang sakliyane nuweceaken Gusti Allah. Jadi Rasulullah secara terang-terangan menjelaskan kepada kaumnya orang-orang kafir Quraisy bahwa Tuhan itu hanya satu.
satu dan satu-satunya. Jadi ketika bicara ahad ya qul huwallahu ahad, maka arti dari ahad itu bukan hanya satu, tetapi satu-satunya. Artinya ketika satu-satunya itu ya tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat, tidak ada lima. Makanya itu namanya ahad. Jadi ahad itu artinya satu-satunya, spesial. Fatajarra'u mongko enggal-enggalan sapa kaumuhu, mongko enggal-enggalan sapa kaumuhu ala mubarazatihi ing atase ngedeng ing Kanjeng Nabi, ing atase ngedeng ing Kanjeng Nabi bil adawati kelawan permusuhan, bil adawati kelawan permusuhan, wa adzahulan ngelarani ing Kanjeng Nabi. Jadi ketika Rasulullah memutuskan ya disuruh oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan, maka apa? Maka orang-orang kafir Quraisy juga secara terang-terangan memusuhi Kanjeng Nabi. Jadi secara terang-terangan memusuhi ini Kanjeng Nabi ini luar biasa. Bahkan bukan hanya itu ya. Jadi kayak sahabat Bilal, sahabat Sumayyah. Jadi para sahabat yang miskin-miskin itu ya, namanya orang miskin itu kan dari dulu kan selalu jadi objek untuk dizolimi kan. Jadi dilarani karena orang di duit, nggak punya kekuatan, tidak punya uang. Mereka ini menjadi bulan-bulanannya orang-orang kafir Quraisy. Jadi dizolimi. Itu terang-terangan waktu itu. Sampai apa? Wastaddalan banget alal muslimina ing atase wong Islam apa al-bala'u bilahi. Sampai orang-orang kafir niku oleh ngelarani ya para sahabat Kanjeng Nabi niku saking luar biasane. Akhirnya Allah memberikan kesempatan, fahajaru mangko hijrah sapa muslimin, fahajaru mangko hijrah sapa muslimin fi sanati khamsin ing dalem tahun kelima. Jadi 5 tahun setelah Rasulullah dakwah, berarti ketika beliau umur 45 tahun, ilan nahiyati maring arah-arah an-najasyiyati kang bangsa Najasyi. Akhirnya tahun kelima karena saking nemeni oleh tiang kafir niku nglarani, tahun kelima Rasulullah memberikan izin kepada orang-orang Islam untuk hijrah ke Najasyi. Kalau sekarang Najasyi itu di Ethiopia, di wilayah Afrika. Wahadiba lan welas alaihi ing atase Kanjeng Nabi sapa ammuhu pamane Kanjeng Nabi, nyatane Abu Thalib bin Sayyid Abu Thalib. Begitu juga pamannya Kanjeng Nabi yang selama ini menjadi perisai ya, jadi sing ngelindungi Kanjeng Nabi ketika hendak disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy niku nggih Sayyid Abu Thalib niku. Fahabahu mangka wedi ing Sayyid Abu Thalib sapa kulun saben-saben suci minal qaumi saking kaum. Wa tahamahu lan ngreksa sapa Sayyid Abu Thalib ing Kanjeng Nabi. Jadi setiap ada orang kafir yang hendak menyakiti Kanjeng Nabi, Sayyid Abu Thalib niku selalu berada di depannya. Jadi berhadapan dengan beliau terlebih dahulu. Jadi memang Sayyid Abu Thalib ini luar biasa. Beliau itu mendidik Kanjeng Nabi sejak muda. Kalau nggak salah kemarin itu umur 12 tahun ya. Umur 12 tahun sampai berapa tahun ini ya. Beliau meninggal sebelum Isra Mi'raj, hampir bersamaan dengan hampir bersamaan dengan meninggalnya Sayyidah Khadijah. Wa furido lan den farduaken alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wa
furidolan den fardoaken alaihi ngatasé Kanjeng Nabi apa qiyamu ba'din jumenengi sebagian minas saati saking pira-pira wektu al-lailiyati kang bangsa wengi. Sumanusikha nuli den salini apa bikauli dawe Gusti Allah Ta'ala faqra ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Ayat faqra ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Jadi awalnya ya beribadah pada waktu itu hanya pada malam hari. Lalu turun ayat ini. Faqra mangka maca sapa sira ma ing perkara tayassara kang gampang apa ma minhu saking Al-Qur'an. Wa aqimu lan jumenengono sapa sira as-sholata ing salat. Wa furida lan den fardoaken alaihi ngatasé Kanjeng Nabi apa rakaatane 2 rakaat bil ghadati ing dalam waktu isuk wa rakaatani lan rong rakaat bil asyiyati ing dalam waktu sore. Jadi karena ayat salat itu kan turun tahun ke-11 ya. Jadi setahun ke-11 di Mekah, tahun ke-12 di Mekah. Jadi 1 tahun sebelum hijrah. 1 tahun sebelum Rasulullah pindah ke Madinah, itu kan peristiwa Isra Mi'raj. Artinya apa? Sebelum tahun 12 mulai Rasulullah mendeklarasikan diri umur 40 tahun itu menjadi seorang nabi di hadapan orang-orang Mekah. Orang Islam itu belum sholat 5 waktu. Makanya di sini dijelaskan amalannya apa. Tiap hari kan sholat belum diwajibkan. Nah amalannya niki. Jadi awalnya hanya disuruh sholat ketika malam hari. Lalu turun ayat faqra ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Akhirnya apa? Diganti. Jadi dinasakh. Dinasakh sholatnya hanya pada pagi hari dan sore hari. Jadi pagi hari 2 rakaat, sore hari 2 rakaat. Karena memang ayat sholat belum turun, ya, hanya syahadat saja yang sudah turun. Sumanusikha nuli den salini apa bi ijabis sholati apa bi ijabis sholawati wajibe sholat apa bi ijabis sholawati wajibe sholat al-khamsi kang 5 al-khamsi kang 5 fi lailati masrahu ing dalem bengi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Ing dalem bengi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Akhirnya beberapa tahun kemudian turunlah ayat sholat. Jadi turun ayat sholat wa aqimus sholat. Nah, termasuk hadis Kanjeng Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kalian sebagaimana tata cara aku sholat. Nah, Al-Quran dan hadis ini akhirnya menjelaskan tentang sholat 5 waktu niku. Jadi mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu turun ya, turun pada waktu Isra Mi'raj. Jadi 12 tahun setelah diutusnya Rasulullah. Wa matalan sedo sinten Abu Thalib, Sayyid Abu Thalib. Jadi Sayyid Abu Thalib meninggal fi nisfi Syawal ing dalem separone bulan Syawal, tanggal 15 Syawal min asyiril bi'asati saking tahun ke-10 kautuse Kanjeng Nabi. Saking tahun ke-10 kautuse Kanjeng Nabi. Saking tahun ke-10 kautuse Kanjeng Nabi wa azumat lan agung. Wa azumat lan agung bimautihi sebab sedone Sayyid Abu Thalib apa Ar-Razi
Khadijatu bilahi. Jadi pada tahun ke-10 sejak kenabian, berarti Kanjeng Nabi umur 50 tahun, di situ Sayyid Abu Thalib meninggal. Wa talathu lan ngenut bureni ing Sayyid Abu Thalib. Setelah Sayyid Abu Thalib meninggal, giliran sapa Khadijatu Sayyidah Khadijah, giliran Sayyidah Khadijah yang meninggal. Ba'da salasati ayyamin ing dalam sakwise 3 hari. Jadi meninggalnya Sayyid Abu Thalib kali Siti Khadijah itu hanya berselang 3 hari. Jadi Sayyid Abu Thalib meninggal, 3 hari berikutnya Siti Khadijah ingkang meninggal. Wasaddalan banget apa al-bala'u bilahi. Wasaddalan banget apa al-bala'u bilahi alal muslimina ing atase wong Islam. Urahu ing taline al-bala'u. Jadi ketika tahu orang yang selama ini melindungi Kanjeng Nabi meninggal, ya. Jadi Sayyid Abu Thalib adalah orang yang punya pengaruh luar biasa, ketokohannya itu luar biasa di Mekah. Siti Khadijah juga demikian, karena Siti Khadijah secara nasab, ya, secara derajat, secara kekayaan, beliau termasuk orang terkaya di Mekah. Jadi termasuk golongan bangsawan, jadi wong-wong sing sugih. Makanya apa orang-orang kafir Quraisy sungkan, jadi sungkan ketika hendak ya menyakiti Kanjeng Nabi. Tapi ketika tahu Sayyid Abu Thalib Siti Khadijah meninggal, langsung digas nih. Jadi oleh nglarani Kanjeng Nabi niku langsung dipol nih. Wa auqat lan nibaaken sapa Quraisyun wong Quraisy bihi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula aziyatin ing saben-saben piloro. Makanya akhirnya orang-orang Quraisy menyakiti Rasulullah itu luar biasa setelah itu. Wa ammalan najwa sinten Kanjeng Nabi at-Taifa ing tanah Taif. Akhirnya Rasulullah memiliki keinginan untuk pergi ke tanah Taif. Yada'u hale ngajak sinten Kanjeng Nabi. Yada'u hale ngajak sinten Kanjeng Nabi Sakifan ing kabilah Sakif. Jadi Sakif adalah kabilah yang menghuni tanah Taif. Falam yuhsinu mangko ora bagusi sapa Sakif. Falam yuhsinu mangko ora bagusi sapa Sakif bil ijabati kelawan nyembadani kirahu ing nyuguh Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah pada awalnya ketika orang-orang Quraisy menyakiti beliau dengan luar biasa, akhirnya beliau berkeinginan pergi ke tanah Taif. Ya, dari tanah Taif. Nah, di Taif beliau berharap mendapatkan pertolongan. Jadi berharap mendapatkan pertolongan dari orang-orang dari kabilah Sakif. Tapi ternyata apa? Melenceng 180 derajat. Bukan malah mendapat pertolongan, tetapi beliau malah tambah disakiti. Wa agharrulan merintai sapa Sakif, sapa wong kabilah Sakif. Wa agharrulan merintai sapa wong kabilah Sakif bihi kelawan Kanjeng Nabi as-sufaha ing pira-pira wong kang bodoh. Bahkan orang-orang Sakif memerintahkan kepada orang-orang bodoh wal abidalan kawula fasabbuhu mongko misui sapa sufaha wal abid ing Kanjeng Nabi. Jadi orang-orang kabilah Sakif memerintahkan wong-wong sing bodoh, para hamba, wong-wong gendeng iku diperintahkan kangge misui Kanjeng Nabi. Jadi tidak disambut, malah disambit.
bisinati kelawan piro-piro lisan, bi alsinatin kelawan piro-piro lisan, badhiyatin kang ala. Di Kanjeng Nabi dipisui, dielek-elek. Bahkan bukan hanya itu, waramuhu lan balangi sapa sufaha wal abid ing Kanjeng Nabi. Lan balangi sapa sufaha lan abid ing Kanjeng Nabi bil hijarati kelawan watu. Jadi bukan hanya dipisui mawon, Kanjeng Nabi diantemi kalih watu. Hatta khuddibat sehingga den hatta khuddibat sehingga den berarti sehingga den berarti dilumuri sehingga den lumuri digubrati bitimai kelawan getih apa na'lahu sandal lorone Kanjeng Nabi. Jadi saking oleh nemene Kanjeng Nabi niku dilempar dengan batu, dipisui sampai 2 terompahnya beliau itu penuh dengan darah. Summa adanulin bali sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau kembali ila Makkah maring tanah Mekah hazinan hale wong kang susah. Akhirnya beliau kembali ke tanah Mekah, ya. Fasa'alahu mongko takon ing Kanjeng Nabi sapa malakul jibali, malaikat kang jaga gunung. Jadi beliau beristirahat di bawah sebuah gunung, fi ihlaki ahliha ing dalem ngerusak penduduke tanah Sakif, penduduke kabilah Sakif atau penduduke Taif. Zawil asabiyati kang duweni pira-pira pantan. Jadi akhirnya nopo? Akhirnya ketika Kanjeng Nabi sedang beristirahat di bawah sebuah gunung di Mekah, malaikat sing jaga gunung niku nawane gitu Kanjeng Nabi. Dadi ningali Kanjeng Nabi mboten tega. Coba seorang nabi, seorang rasul, seorang yang terbaik di alam semesta dilarani kalih kaumi. Jadi pripun Kanjeng Nabi lek tiang-tiang Sakif niku kula hancuraken mawon. Pateni kabeh. Kersane mboten wani-wani teng jenengan. Wong kabeh makhluk teng alam semesta lho niku lho tunduk teng jenengan. Kok wong-wong Sakif ini kok wani-wani teng jenengan. Faqala mengkon jawab sinten Kanjeng Nabi, inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim man yatawallahu. Ini sak temene ingsun iku arju ngarep-ngarep sapa ingsun ayyukhrija yen to ngetokaken sinten Allah Gusti Allah min aslabihim sangking pira-pira tulang rusuke ahliha, tulang rusuke kabilah Sakif to wong Taif, man ing wong man ing wong keturunan ya tawallahu kang ngasih sinten Gusti Allah ing man. Luar biasa jawabannya Rasulullah. Padahal mantun dipisui, mantun diantemi waktu sampai berdarah, tapi beliau ketika ditawari oleh malaikat yang menjaga gunung, jadi malaikat pun emosi nih bu, pengen ngantemi tiang-tiang Sakif nih, karena mboten gadah adab dengan Kanjeng Nabi. Tapi jawabannya Rasulullah luar biasa. Ya memang sekarang orang-orang Sakif seperti itu, tapi saya berharap Allah akan melahirkan generasi dari orang-orang Sakif di mana mereka bisa menyembah Gusti Allah, juga nopo hormat terhadap Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi tidak melihat pada masa itu, beliau melihat di masa depannya. Dan terbukti sekarang ini. Saat ini semua penduduk Sakif, ya, penduduk Taif ini semuanya umat Islam. Bukan hanya Taif, bukan hanya Sakif. Timur Tengah itu semuanya Muslim. Bukan hanya itu, Indonesia loh saat ini Muslim.
Coba seandainya pada waktu itu Kanjeng Nabi langsung mengiyakan ya saran dari malaikat, habis orang-orang Mekah. Kabeh dipateni. Ya, akhirnya mboten enten sing nyembah Gusti Allah. Awalnya kasus baru-baru ini kan di Sigi, di Sulawesi itu kan. Ya, orang-orang teroris ya, orang-orang Islam garis keras membunuh orang-orang Kristen. Itu nggak bener. Kanjeng Nabi mawon loh disakiti, jawabannya seperti ini. Kok sekarang ada orang kafir, apalagi kafir zimmi sama-sama rakyat Indonesia kok dibunuh. Itu kan berarti tidak mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi. Itu ikut ajarannya siapa? Ya. Tidak seperti itu ajaran Islam. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada rahmat. Makanya kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi itu diutus di alam ini, di dunia ini, di alam semesta ini untuk menyebarkan keramahan, bukan kemarahan. Jadi Kanjeng Nabi niku mengajarkan welas asih. Contohnya gini, Kanjeng Nabi dipisui, dilarani, dielek-elek, bahkan sampai dihantam oleh batu sampai berdarah. Beliau doanya seperti itu. Jadi doanya beliau, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi do Gusti berikanlah mereka hidayah. Mereka melakukan itu karena tidak tahu. Gak ngerti lek Kanjeng Nabi niku seorang nabi, seorang rasul. Kalau mereka tahu kalau Rasulullah itu adalah seorang nabi, seorang pasti nggak akan melakukan itu. Gitu loh. Jadi mereka ini masih orang-orang bodoh. Addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadim min salati wa taslim. Thumma usriyanuliden lako akan bengi. Jadi setelah sepeninggalnya Siti Khadijah, Sayyid Abu Thalib, Kanjeng Nabi diberikan kesempatan untuk Isra Mi'raj. Nuliden lako akan bengi opo biruhihi roy Kanjeng Nabi wa jasadi lan jasate Kanjeng Nabi yaqzatan hale tingkah melek. Jadi Isra Mi'raj itu bukan hanya rohnya Kanjeng Nabi saja, tapi juga jasadnya. Minal masjidil harami, sangking masjidil haram, ilal masjidil aqsa, tumeka maring masjidil aqsa, wa rihabihi lan latari masjidil aqsa al qudsiyati kang bangsa suci. Jadi beliau Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Teng hadis dijelaskan bukan hanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, juga mampir ke Masjid Nabawi. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, terus ke Masjidil Aqsa. Wa urijalan den unggahaken sapa bi Kanjeng Nabi. Setelah dari Masjidil Aqsa lalu beliau dinaikkan, makanya namanya Mi'raj. Mi'raj niku kan isim alat ya. Araja ya'ruju. Mi'rajun mif'alun. Mif'alun itu Mi'rajun berarti alate munggah. Ilas samawati maring pira-pira langit. Ilas samawati maring pira-pira langit. Faro'a mengko ningali sinten Kanjeng Nabi Adam ing Nabi Adam fil ula ing dalam langit kang pertama. Jadi ketika beliau ya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa beliau sholat 2 rakaat. Makmumin niku para nabi, para rasul ya. Jadi orang-orang pilihan itu sholat di Masjidil Aqsa. Itu dijelaskan di hadis banyak. Habis itu beliau Isra Mi'raj, naik lagi ke langit pertama. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Jadi bertemunya 2 kali. Pertama ketika Nabi Adam menjadi makmumnya Kanjeng Nabi di Masjidil Aqsa ya. Di langit pertama bertemu lagi khusus ke rohnya Nabi Adam. Itu di langit pertama. Wa qad jallalahu lan teman ngagungaken
ing Nabi Adam apa al-waqaru sifat tenang, wa ala hulan ngeluhuraken apa waqar ing Nabi Adam, wa ra'ala ningali sinten Kanjeng Nabi fisaniyati ing dalam langit kang nomor loro Isa ibnu Maryam ing Sayyidina Isa ibnu Maryam. Jadi Rasulullah naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Sayyidina Isa ibnu Maryam. Al-Batuli kang perawan, jadi Sayyidah Maryam perawan, al-barrati kang bagus, at-taqiyati kang takwa. Bukan hanya bertemu dengan Sayyidina Isa, tetapi juga bertemu dengan wabna kholatihi lan anak lanang bibi Kanjeng Nabi. Lan anak lanang bibi Kanjeng Nabi Yahya nyatane Nabi Yahya. Ya, jadi kan Sayyidah Maryam itu yang merawat kan Nabi Zakaria. Ya. Jadi Nabi Zakaria niku sing ngerawat Siti Maryam. Lah Nabi Zakaria pada waktu itu tidak punya putra. Jadi Siti Maryam kali Nabi Zakaria niku ditameli godaan. Jadi dibuatkan ruangan khusus untuk beribadah. Lah setiap kali Nabi Zakaria datang teng godaane Siti Maryam niku, teng mriku wonten panganan akeh. Dan apa? Makanan itu makanan yang aneh-aneh yang tidak ditemukan di teng masyarakat Arab. Makanya Nabi Zakaria niku selalu bertanya kepada Siti Maryam, "Lho, sampean tepon di panganan iki? Padahal ning pasar gak ono panganan." Jawabannya Siti Maryam nopo? Iki teko Gusti Allah. Jadi langsung sing ngekek ini Gusti Allah. Setiap kali datang ke situ anggotaan Siti Maryam. Akhirnya apa? Nabi Zakaria niku merasa bahwa wah, berarti anak ini adalah anak yang luar biasa. Jadi wali nih Gusti Allah. Siti Maryam ini kan waliullah, wali perempuan. Akhirnya apa? Di ayat Al-Quran di surat Maryam itu kalau nggak salah disebutkan hunalika da'a Zakaria rabbah. Akhirnya setelah tahu bahwa Siti Maryam itu adalah seorang waliullah, Nabi Zakaria niku ngalap berkah. Jadi barokah itu ada, ya. Termasuk yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria niki. Nabi Zakaria niku ngalap berkah dari tempatnya Siti Maryam beribadah. Jadi di situ wonten sajadah Siti Maryam, tempatnya Siti Maryam sholat. Nabi Zakaria niku ketika Siti Maryam itu sudah meninggalkan tempatnya, beliau juga sholat di situ. Ngalap barokah Siti Maryam. Jadi hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika itu kembalinya ke musallane tempat ibadah Siti Maryam. Jadi Nabi Zakaria ngalap barokah Siti Maryam, sholat di situ berharap dikasih keturunan. Akhirnya apa? Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria karena berkah Siti Maryam. Itu loh. Jadi wasilah. Jadi sebenarnya wasilah itu sejak dulu. Tawassul, wasilah, ngalap berkah. Atau saat ini kan ngalap berkah kiai, ngalap berkah guru. Ya, entah itu lewat sandal, ya, kayak malik sandali guru, ya, malik sandali kiai, ya, khidmah, jadi ngelateni. Itu penting itu. Nabi Zakaria mon rela, padahal Nabi Zakaria itu seorang nabi, seorang rasul. Coba tasik ngalap barokah teng Siti Maryam yang bukan seorang nabi, karena syarat nabi ke syarat rasul itu laki-laki. Nah, Siti Maryam itu adalah seorang wali besar, bahkan termasuk Sayyid Nisa'il Alamin. Siti Maryam itu adalah termasuk gustine wong wedok ning alam donya, ya. Dari Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Asia, Sayyidah Zainab. Itu pimpinan-pimpinan wali perempuan di alam ini gitu loh. Jadi jenengan sering-sering mawon lek ndonga niku wasilahe teng beliau. Ya, ngirim Fatihah teng Siti Maryam, ngirim Fatihah teng Siti Khadijah, ngirim Fatihah teng Siti Aisyah, Sayyidah Zainab. Kersane nopo? Biar dapat berkahnya beliau, ya. Jadi sering-sering kirim hadiah Fatihah teng beliau. Niku barokah niku. Ya. Jadi Siti Maryam.
Nah, setelah itu Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya niku putra saking Nabi Zakaria. Lah Nabi Yahya dilahirkan setelah Nabi Zakaria berdoa di tempat sholatnya Siti Maryam. Alladzi rupane Nabi Yahya utia kang den paringi sinten Nabi Yahya al-hukma ing hukum fi hali sibahu ing dalem tingkah cilike Nabi Yahya. Wa ra'ala ningali sinten Kanjeng Nabi fisali sating dalem langit kang nomor 3 Yusufa ing Nabi Yusuf. Jadi langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu kalih Nabi Isa bersama Nabi Yahya, langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Bisuratihi kelawan rupane Nabi Yusuf al-jamaliyati kang banget gantenge. Wa fir rabi'ati lan ing dalem langit kang nomor 4 Idrisa ketemu ing Nabi Idris. Jadi di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Alladzi Nabi Idris rafa'a kang luhuraken sinten Allah Gusti Allah makanahu ing derajate Nabi Idris. Wa a'lahu lan tegese ngluhuraken sinten Gusti Allah ing makanahu. Wa fil khamisati lan ing dalem langit kang nomor 5 Haruna ketemu ing Nabi Harun. Jadi di langit kelima beliau dipertemukan dengan Nabi Harun. Nabi Harun konco dakwai Nabi Musa. Al-muhabbaba kang den kasih. Al-muhabbaba kang den kasih fil ummating dalam umat al-Israiliyati kang bangsa Israel. Di Nabi Harun niku umate nggih Bani Israil. Wa fis sadisati lan ing dalem langit kang nomor 6 Musa ketemu ing Nabi Musa. Di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa. Alladzi Nabi Musa kallamahu kang nemi ing Nabi Musa sinten Allah taala Gusti Allah taala. Wa najahu lan munajat sinten Nabi Musa ing Gusti Allah. Wa fis sabi'ati lan ing dalem langit kang nomor 7 di langit ke-7 Ibrahim bertemu ing Nabi Ibrahim. Alladzi Nabi Ibrahim ja'a kang tumeka sinten Nabi Ibrahim rabbahu ing pangerane Nabi Ibrahim bisalamatil qalbi kelawan selamete ati wa tawiyati lan simpenane qalbi. Jadi di langit ke-7 langit paling dhuwur Kanjeng Nabi dipertemukan dengan Nabi Ibrahim. Jadi kakeknya. Jadi nasab Kanjeng Nabi kalau diurut ke atas nih kan sampai ke Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail. Wa hafidhahu lan ngreksa sinten Gusti Allah ing Nabi Ibrahim. Lan ngreksa sinten Gusti Allah ing Nabi Ibrahim min nari Namrud saking genine raja Namrud. Saking genine raja Namrud wa afahu lan nyelametaken sinten Gusti Allah ing Nabi Ibrahim. Lan nyelametaken sinten Gusti Allah ing Nabi Ibrahim. Tsumma rufi'a nuli den angkat sinten Kanjeng Nabi. Jadi setelah sampai langit ke-7 beliau masih naik lagi. Ya, naik lagi di atas langit ke-7. Ila Sidratil Muntaha maring Sidratil Muntaha. Di teng dhuwure langit 7 niku namine Sidratil Muntaha. Kenapa kok dinamakan Sidratil Muntaha? Ya. Jadi tempat berakhirnya amal ya itu ya di Sidratul Muntaha niku. Muntaha itu kan tempat terakhir, batas Sidratul Muntaha, batas terakhir. Makanya ila an sami'a maring yen to ngrungu sinten Kanjeng Nabi sharifal aklami ing swarane
ing swarane pulpen, ing swarane pulpen bil umuri kelawan pira-pira perkara al maqdiyati kang den pesti. Jadi di Sidratil Muntaha itu ya, Rasulullah mendengarkan suaranya ya, Lauh Mahfud. Jadi Lauh Mahfud niku ibaratnya nopo? Cara ibarat sakniki niku flash disk lah. Jadi flash disk semua yang akan dilakukan oleh manusia. Jadi ibaratnya awake dhewe niku, jadi formulir kita itu CV, kurikulum vitae ya. Jadi formulir masing-masing manusia itu kan semuanya tercatat di Lauh Mahfud. Jadi filmnya ini pun wonten sedanten, mulai dari start sampai the end sampai finish itu sudah ada semua. Mulai kita lahir, dilahirkan dari siapa, di mana, ya, sampai kita itu mendapatkan jodoh, rizkinya seperti apa, nanti hidupnya bagaimana, suaminya siapa, anaknya berapa, sampai meninggal seperti apa, itu semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfud itu. Nanti masing-masing itu sudah ada filenya di situ. Lah itu di Sidratil Muntaha. Ya. Jadi kabeh wis dicatet kalih Gusti Allah. Ila maqamil mukafahati maring makom kabukae aling-aling. Alladzi makom qarrabahu kang marekaken ing Kanjeng Nabi sinten Allah Gusti Allah fihi ing dalem alladzi wa adnahu lan marekaken sinten Gusti Allah ing Kanjeng Nabi wa amatolan ngilangaken sinten Gusti Allah lahu maring Kanjeng Nabi hujubal anwari ing aling-alingi pira-pira cahaya, ing aling-alingi pira-pira cahaya al jalaliyati kang bangsa agung. Wa arahu bi ainai ra'sihi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.